Bunganya berat banget dan bagus banget. Saya suka bunganya. Terima kasih banyak. Terima kasih ya sudah membuat saya bahagia. Ruben Onsu dan Desi Ratnasari segera menikah. Ahli tarot Jeng Dimas bilang kalau hubungan mereka itu sebenarnya segala sesuatu yang mengarah kepada kekafiran, biarpun masih jauh, tapi ini berbahaya, ini menuju kekafiran. Tidak deh, daripada saya kebablasan ke sana. Begitu juga kisah yang akan kami sampaikan. Valentine Day itu bukan budaya orang beriman, dan itu mengagungkan sesuatu yang tidak ada hubungannya dengan agama kita. Bahkan mengagungkan seorang tokoh yang tidak pernah kenal Nabi Muhammad, tokoh kafir. Kalau dikembalikan kepada usul sebelumnya, ada beberapa cerita tentang Valentine Day, itu adalah semuanya mengarah kepada kekafiran. Baik, artinya kalau kita memang punya iman, tentu kita berhati-hati, tidak akan kita masukkan anak kita kepada urusan ini. Tapi kan hanya ngikut-ikut saja. Nah, sama ikut-ikut kayak deket-deket dengan orang yang algojo yang bakal masukkan ke api tadi. Diam-diam ke bawah nanti. Apakah setiap orang yang merayakan Valentine jadi kafir? Oh, enggak. Sebab orang yang deket-deket ke api tidak berarti di dalam api. Cuman pada suatu ketika bisa kecebur dalam api. Tidak. Akan tak, orang itu kan tidak sampai dikatakan kafir, akan tapi mengagungkan syiarnya orang kafir. Mungkin pergeseran nilai itu perlahan tiba-tiba apa? Keluar dari iman. Na'udzubillah. Nah, kalau memang kita mengatakan atau meyakini bahwasanya keimanan adalah penting, kekafiran adalah mengerikan, orang akan berhati-hati. Tidak akan dari umat Islam yang ikut Valentine Day. Dan tidak perlu kita mengadakan di hari itu acara biarpun dibentuk. Tidak perlu kita mengadakan acara Valentine Day diisi dengan acara pikir dan sebagainya. Kalau kita mengadakan acara itu jangan pakai label Valentine Day. Misalnya ada maulid Nabi, tapi tidak usah pakai label Valentine Day. Baju pink nggak ada masalah dipakai hari ini dan seterusnya. Tidak apa-apa baju pink warna merah putih kuning hijau, tidak ada larangan dari Nabi SAW. Cuman tanggal 14 hentikan, baju pink disimpan. Supaya kita tidak mengagungkan syiarnya orang Valentine Day. Apa yang terjadi dalam Valentine Day? Pertama, mengagungkan budaya, bukan budaya kita. Mengagungkan orang yang tidak sujud dan tidak kenal Nabi Muhammad. Orang yang tidak sujud kepada Allah, tidak kenal Nabi Muhammad SAW. Kemudian lebih dari itu, kegiatan yang dilakukan umumnya seperti apa? Bagaimana sebuah hotel berani memberikan diskon 50% bagi pasang kekasih? Oh, maksudnya apa? Ngajari perzinaan dan begitu seterusnya. Ini adalah bukan budaya umat Nabi Muhammad SAW. Kalau Anda punya iman, maka ketahuilah Anda tidak akan rela diri Anda, jangankan diri Anda, tetangga Anda pun tidak bakal rela Anda. Karena apa? Ini akan masuk dalam api neraka. Ini hanya sekedar mengukuhkan, karena bahasan sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu. Jangan sampai ada dari anak kita dikhawatirkan ada bangga dengan program tersebut, dengan acara ini, sehingga kebanggaannya bukan kepada Islam lagi. Dicabut nyawanya hari itu, langsung di neraka jahanam selama-lamanya. Karena apa? Hatinya munafik dan itu kafir yang tersembunyi. Biarpun hari tadi pagi dia sholat subuh. Kenapa? Kekagumannya. Tidak boleh kagum sama sekali dengan program Valentine Day. Di tengah kabar kedekatan Ruben Onsu dan Desi Ratnasari, ahli tarot Jeng Dimas mencoba menerawang hubungan mereka. Seperti apa? Simak informasinya berikut. Belakangan, kabar kedekatan Ruben Onsu dan Desi Ratnasari tengah menjadi perbincangan publik. Mereka sering terlihat bersama dalam berbagai kesempatan. Hal ini membuat banyak orang bertanya-tanya apakah kedekatan mereka akan berlanjut ke jenjang pernikahan. Di tengah rumor tersebut, ahli tarot Jeng Dimas mencoba menerawang hubungan antara Ruben Onsu dan Desi Ratnasari. Lantas, seperti apa hasil terawangan Jeng Dimas soal Ruben Onsu dan Desi Ratnasari? Simak untuk tahu jawabannya. Ahli tarot Jeng Dimas mencoba menerawang bagaimana masa depan hubungan antara Ruben Onsu dan Desi Ratnasari. Jeng Dimas mengatakan kegagalan dalam pernikahan yang dialami oleh keduanya seharusnya bisa menjadi bahan introspeksi. Sebagaimana diketahui, Desi Ratnasari sebelumnya telah menikah 2 kali, namun kedua pernikahannya berakhir dengan perceraian. Suami pertamanya adalah Trenaldi Pramudia, sedangkan suami keduanya adalah Sami Hamzah. Sementara itu, Ruben Onsu baru saja resmi berpisah dengan Sarwenda pada bulan September 2024 lalu.
Desi Ratnasari sudah gagal 2 kali, Ruben gagal 1 kali. Kegagalan-kegagalan itu harusnya bisa menjadi bahan introspeksi diri dan harusnya tidak sampai terulang lagi di kehidupan kedepannya, kata Jeng Dimas dilansir dari kanal YouTube miliknya. Lebih lanjut, Jeng Dimas mengungkapkan bahwa sebenarnya Ruben dan Desi saling memiliki perasaan satu sama lain. Namun, hubungan mereka terhalang oleh perbedaan agama yang ada di antara keduanya. Mereka saling cinta, tapi mereka menyadari perbedaan itu begitu besar, jadi untuk proses ke arah pernikahan itu sangat-sangatlah berat yang harus ditempuh ya, terang Jeng Dimas. Jeng Dimas kemudian meramal kemungkinan besar kedekatan Ruben Onsu dan Desi Ratnasari tidak akan berkembang ke jenjang yang lebih serius, di mana hubungan mereka suatu saat nanti bisa berakhir sewaktu-waktu sebelum ke arah pernikahan, walaupun mereka sangat-sangat ada ketertarikan. Kemudian, Jeng Dimas mengatakan bahwa akan sulit bagi Ruben Onsu dan Desi Ratnasari untuk menikah. Terkait Ruben dengan Desi Ratnasari, jadi untuk ke arah pernikahan ini butuh perjuangan yang luar biasa, butuh semangat, butuh effort yang luar biasa, kata Jeng Dimas. Akan tetapi, Ruben Onsu dan Desi Ratnasari masih memiliki kemungkinan untuk melangkah ke pernikahan, meskipun salah satu di antara mereka harus bersedia untuk mengalah. Ahli tarot ini pun mendoakan yang terbaik untuk hubungan mereka. Perbedaan mereka sangatlah besar, dinding yang harus ditempuh karena Ruben beda agama dengan Desi Ratnasari kecuali kalau mereka mau mengalah, kata Jeng Dimas. Karena tidak kaleng-kaleng ujian atau tantangan yang akan dihadapi di saat mereka bertujuan untuk ke arah pernikahan. Jadi ya semoga saja kalau berjodoh, terangnya. Belakangan, kabar kedekatan Ruben Onsu dan Desi Ratnasari tengah menjadi perbincangan publik. Mereka sering terlihat bersama dalam berbagai kesempatan. Hal ini membuat banyak orang bertanya-tanya apakah kedekatan mereka akan berlanjut ke jenjang pernikahan. Di tengah rumor tersebut, ahli tarot Jeng Dimas mencoba menerawang hubungan antara Ruben Onsu dan Desi Ratnasari. Lantas, seperti apa hasil terawangan Jeng Dimas soal Ruben Onsu dan Desi Ratnasari? Simak untuk tahu jawabannya. Ahli tarot Jeng Dimas mencoba menerawang bagaimana masa depan hubungan antara Ruben Onsu dan Desi Ratnasari. Jeng Dimas mengatakan kegagalan dalam pernikahan yang dialami oleh keduanya seharusnya bisa menjadi bahan introspeksi. Sebagaimana diketahui, Desi Ratnasari sebelumnya telah menikah 2 kali, namun kedua pernikahannya berakhir dengan perceraian. Suami pertamanya adalah Trenaldi Pramudia, sedangkan suami keduanya adalah Sami Hamzah. Sementara itu, Ruben Onsu baru saja resmi berpisah dengan Sarwenda pada bulan September 2024 lalu.